Kapolres Ciamis Polda Jabar menetapkan tersangka kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Panjalu Panumbangan yang menimbulkan korban luka, material hingga korban jiwa, pada Sabtu, tanggal 21 Mei tahun 2022, lalu. Penetapan ini hasil dari gelar perkara yang dilakukan pada dini hari. Pada dasarnya secara prinsip saya sampaikan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan pada dini hari, sopir bus berinisial IP, 43 tahun, kami tetapkan sebagai tersangka. Tutur Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro dalam konferensi pers kepada awak media di lobi utama Mapolres Ciamis, Kabupaten Ciamis, Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Tersangka IP saat ini sudah ditahan di ruang tahanan Mapolres Ciamis, tambahnya. Tersangka IP supir bis PO Pandawa, kata Kapolres Ciamis, disangkakan pada pasal 310 ayat 1 ayat 2 ayat 4 junto pasal 312. Pasal 310 tentang bentuk perbuatan akibat lalainya yang mengakibatkan kecelakaan dan mengakibatkan kerusakan material, luka ringan bahkan meninggal dunia. Sedangkan pasal 312 tentang tersangka setelah kejadian meninggalkan TKP atau kabur tidak memberikan pertolongan kepada korban-korban lainnya. Ancaman pidana ayat 1 tahun dan yang paling berat yakni ayat 4 yang mengakibatkan korban meninggal. Ancamannya 6 tahun penjara, kata AKBP Tony Prasetyo Yudangkoro. Kapolres Ciamis menjelaskan, terkait penyebab kecelakaan pihaknya mengkaji dalam beberapa faktor. Di antaranya faktor manusia, faktor kendaraan dan sarana prasarana. Kami simpulkan, kami yakini bahwa faktor manusia sebagai penyebab utama di mana si sopir IP kami yakini kurang antisipatif dalam berkendara. Apalagi dihadapkan pada jalan yang menurun. Itu kami kaitkan dengan profesi yang bersangkutan sebagai supir dipandang sudah cukup berpengalaman, ucapnya. Terkait dengan pemeriksaan kondisi rem yang dilakukan oleh teman-teman instansi terkait, menurutnya, kondisi beberapa part atau bagian dari rem dikategorikan cukup baik. Sehingga ada teknik pengereman yang tidak dikuasai oleh supir. Dengan pengalaman supir sehingga seharusnya dia bisa mengantisipasinya. Itu juga kami kaitkan dengan cara atau langkah antisipasi supir sebelum turunan dengan mengoper persneling itu juga kami kaitkan, katanya. Kapolres Ciamis menambahkan, dalam pemeriksaan saksi-saksi tim penyidik Satlantas Polres Ciamis telah memeriksa sejumlah saksi. Baik dari penumpang, supir, hingga masyarakat dan keluarga korban jiwa. Saksi 3 orang penumpang dalam bis, 4 orang warga sekitar, 5 orang pemilik rumah dan 2 orang keluarga korban yang meninggal dunia, katanya. Baik, terima kasih teman-teman wartawan. Pada siang hari ini saya akan mengupdate perkembangan penanganan penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang terjadi di Panumbangan terkait dengan bis yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Pada dasarnya, secara prinsip saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tadi dini hari terhadap sopir inisial IP telah kami tetapkan sebagai tersangka, di mana persangkaan pasal yang kami sangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 310 ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan kami juntukan juga kepada kami juntukan juga dengan pasal 312 yaitu merupakan bentuk perbuatan akibat lalainya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan material, luka ringan, bahkan meninggal dunia. Kemudian juga kami juntukan dengan pasal 312, di mana yang bersangkutan pada saat setelah kejadian meninggalkan TKP atau kabur dan tidak memberikan pertolongan kepada korban-korban lainnya. Dengan ancaman pidana ayat 1 tahun, yang paling berat adalah ayat 4 yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu dengan ancaman 6 tahun penjara. Nanti akan kami konsultasikan dengan dinas terkait yang khusus melihat secara teknis dan spesifik dari kondisi mesin tersebut, kondisi bis tersebut. Pak, hasil dari gelar perkara tadi, fakta-fakta apa saja yang Baik. Terkait apa yang menjadi penyebab kecelakaan, kami mengkajinya dalam beberapa kategori, yaitu faktor manusianya, faktor kendaraan, dan sarana prasarana. Kami simpulkan, kami yakini bahwa faktor manusia sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan, di mana
si sopir inisial IP, kami yakini dia kurang antisipatif dalam berkendara, apalagi dihadapkan pada jalan yang menurun. Itu kami kaitkan dengan profesi dan pengalaman sopir. Profesi yang bersangkutan sebagai sopir yang kami pandang sudah cukup berpengalaman. Itu artinya remnya nggak belum berarti ya? Jadi begini rekan-rekan, terkait dengan pemeriksaan kondisi rem yang dilakukan oleh teman-teman instansi terkait, kondisi beberapa part atau bagian dari rem dikategorikan cukup baik, sehingga ada teknik pengereman yang tidak dikuasai oleh sopir. Dengan pengalamannya dia, sehingga seharusnya dia sudah bisa mengantisipasinya. Itu juga kami kaitkan dengan cara atau langkah antisipasi si sopir sebelum turunan dengan mengoper persneling. Itu juga kami kaitkan dengan itu. Pengendara mempunyai surat-surat lengkap nggak seperti SIM gitu? Iya, mohon waktu itu nanti kami. Kabarnya itu katanya kata saksi ada nyalip bis yang lain. Ada informasi tersebut tapi belum bisa kami pastikan. Dari pemeriksaan saksi-saksi tidak ada yang melihat bahwa kendaraan tersebut bersalip-salipan dengan kendaraan bis lainnya yang merupakan bagian dari rombongan. Sudah berapa lama jadi sopirnya dan saksi itu mohon waktu, saksi kita sudah 3 orang penumpang dalam bus, 4 orang warga sekitar TKP, 5 orang pemilik rumah dan 2 orang dari keluarga korban.